Anda kembali di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia dan pemirsa kita lanjutkan lagi tadi Pak Ahmad Rusdan menyebutkan ini harus jelas dong efikasinya seperti apa. Nah bicara soal efikasi, ini teman-teman di anggota Dewan yang semuanya berteriak sangat yakin ini sangat ampuh, sangat bagus soal vaksin Nusantara ini. Bisa diceritakan apa laporan diterima teman-teman Komisi 9 Pak Melki? Saya izin buka masker nih Bang Gia. Pertama begini. Kami di Komisi 9 ini kan memang sejak awal kebetulan mengikuti proses diskusi antara peneliti dan Badan POM, Balitbangkes, peneliti dari Amerika juga, Prof. Hans, dan waktu itu kita diskusinya tuh di Karyadi Semarang. Waktu itu membahas tentang berbagai data yang dihasilkan, metode yang dilakukan maupun berbagai hal yang terjadi dalam proses penelitian ini. Seperti saya sudah sampaikan di beberapa tempat lain, memang problem yang kami temukan itu memang komunikasinya antara peneliti dan Badan POM memang relatif kurang bagus kami lihat. Tapi intinya data sudah ada, penelitian sudah dilakukan dan memang ada perbedaan bagaimana data itu diinformasikan menjadi sebuah laporan penelitian lah, kira-kira gitulah, formatnya lah, platformnya berbeda. Nah kemudian dari pertemuan tersebut hadir kami dari berbagai fraksi, dilihat bahwa perlu ini dilanjutkan lagi dalam pembahasan internal kami di Komisi 9. Kami lanjutkan di pertemuan di Komisi 9 itu tanggal 10 Maret. Kita rapat dari pagi sampai jam 9 malam tuh, kurang lebih hampir 12 jam ya rapatnya. Dan di luar yang tadi saya sampaikan itu ada tambahan lagi 2 orang yang menurut kami pakar dalam membuat membuat vaksin menghadapi virus berbahaya ini. Yang pertama Prof. Amin Subandrio, yang juga sementara dan sedang membuat vaksin merah putih. Kemudian juga Prof. Nidom dari Nidom Institute yang menurut kami dua-duanya punya sejarah panjang dalam membuat vaksin di negeri ini. Prof. Nidom juga pernah memproduksi vaksin di era Ibu Siti Fadila, bisa diceritakan bagaimana mereka menggempur waktu itu pandemi. Dan diskusi itu menjadi panjang dan menarik ya. Dan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ada perlu perbaikan tentunya, perbaikan tentang bagaimana pelaporan data dan berbagai cara metode penelitiannya. Tapi dari aspek yang kita lihat kan terutama kalau uji klinis tahap 1 kan aspek keamanan. Dari seluruh relawan yang kemudian diuji itu tidak ada satupun yang kemudian dia mengalami kejadian yang berbahaya. Sebagaimananya vaksin lain juga itu ada efek sampingnya atau ada kejadian ikutan pasca orang disuntik. Nah kurang lebih yang kami temukan atau yang kami dapatkan dari peneliti bahwa yang dialami oleh para relawan itu kurang lebih sama seperti orang suntik Sinovac dan semacam itulah. Dan yang menarik adalah dari dia ada 27 orang, ada 9 kategori kelompok yang divaksin waktu itu dari 27 relawan ini. Ada satu kategori kelompok itu yang dosis yang diberikan itu meningkatkan kemampuan dia menghadapi virus COVID-19 ini tinggi sekali. Bahkan di atas yang selama ini kita pakai ya vaksinnya. Antibodinya atau imunnya? Imunitasnya, saya lebih setuju tadi yang bahasa tadi dari Pak Ahmad tadi. Nah, imunitasnya kemudian tinggi sekali kenaikannya. Nah, dosis itu yang kemudian yang kita lihat itu yang mau coba dilakukan nanti diuji di klinis tahap 2 ini. Nah, memang sayangnya waktu itu sebenarnya dari 2 ahli kita ini, Prof. Nidom dan dari Prof. Amin Subandrio ini, waktu kami tanya terakhir saya ingat itu Pak Saleh Daule yang bertanya tuh. Menurut Prof. Nidom dan Prof. Amin Subandrio, apakah penelitian ini layak dilanjutkan? Karena mereka berdua ini peneliti dan pernah membuat vaksin dan betul-betul fokus tentang ini sudah bertahun-tahun. Mereka sudah mengatakan bahwa tidak ada alasan apapun untuk tidak dilanjutkan. Jadi waktu itu kita sepakat bahwa seminggu kemudian kita minta Badan POM merapikan dan juga peneliti merapikan berbagai catatan tersebut dan kemudian kita keluarkan uji klinis tahap 2 sehingga ini bisa diteruskan. Tapi kan akhirnya tidak diberikan lampu hijau kan ya. Menjadi soal karena menjadi ramai karena kan rekomendasi DPR RI ini kan kita dorong untuk penelitian ini bisa diteruskan karena menurut kami tidak ada masalah serius di sini. Tinggal perbaikan-perbaikan yang itu mestinya sangat mungkin dilakukan oleh para peneliti. Tapi satu hal, dari penelitian kemarin itu yang rekomendasi itu adalah ethical clearance yang kemudian bergeser dari RSPAD ke Karyadi itu paling tidak hari ini sudah balik lagi nih. Dulu kan diminta untuk balik lagi ke yang dapat ini kan RSPAD kan. Nah ini kita sudah lakukan kemarin dan menurut saya ini salah satu rekomendasi Badan POM yang sudah dijalankan oleh para peneliti. Dr. Tifa tadi menyinggung soal keamanan. Tadi Pak Ahmad Rusdan juga mengatakan ini belum dicoba di hewan sebelumnya, tapi langsung. Nah kalau soal hewan itu menurut peneliti kemarin disampaikan bahwa uji klinis ini untuk hewan sudah dilakukan di Amerika.
Dan karena juga seperti halnya juga kita lihat dari berbagai penelitian vaksin yang masuk ke negeri yang sudah lolos kan 2 ya. Sinovac dan AstraZeneca yang sudah kita pakai dan lolos emergency use authorization. Nah, semua data itu kan dilihat dengan paper kan. Nah, itu juga paper yang sama juga untuk terkait uji klinis itu menurut peneliti juga mereka dapatkan dari Amerika. Sudah dilakukan uji klinis, sudah dilakukan preklinik terhadap binatang di Amerika juga. Itu menjawab nggak Pak Rusdan? Ketika sudah dilakukan tapi di luar negeri? Ya, jadi kalau saya baca literatur dari Science Magazine ya, review yang terbaru, itu mereka mereview semua vaksin di dunia ini, dan itu menarik. Saya juga baca di IVITA, ya di website IVITA sponsor utamanya, mereka memang klaim sudah dilakukan uji klinis, praklinis pada binatang. Namun ini menariknya, biasanya farmasi besar itu akan berikan sitasi. Di mana publikasinya? Ini tidak ada. Dan ini suatu hal yang sebetulnya menarik, karena kalau memang betul dengan platform vaksin dendrit ini bisa muncul 2 hal, antibody dan sel T, itu suatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena kalau misalnya ini bisa mengajari kita imunologi baru gitu. Karena banyak sekali literatur itu kalau kita bicara dendrit yang di luar, sementara sel B masih di dalam, itu antibody nggak muncul. Kecuali mungkin tadi kan kalau nggak salah di Karyadi ada mungkin 1-2 ya yang muncul antibodinya tinggi. Ini menarik, kemungkinan besar berarti masih ada spike antigennya itu yang ikut ke bawah. Jadi ketika disuntikkan itu bukan hanya dendritic cell, tapi mungkin masih ada kontaminan, gitu. Nah hal ini yang perlu kita klarifikasi lagi itu dokter. Ya. Termasuk juga publikasinya tidak diterbitkan itu hasilnya. Iya, saya langsung memberikan pendapat saya pertama ini. Saya mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk memberikan 3 pendapat. Ini pendapat saya yang pertama. Kita sedang membicarakan sesuatu yang belum ada, ya kan? Artinya ini adalah satu entitas baru yang saat ini dalam bentuk bahkan mungkin embrio pun belum. Artinya yang dilakukan oleh Dr. Terawan ini sama persis dengan yang dilakukan 200 tahun yang lalu oleh seseorang yang sangat bersejarah namanya Edward Jenner. Jadi ini ada suatu era baru yang dibuka oleh Dr. Terawan. Dulu Edward Jenner 200 tahun yang lalu itu menemukan suatu metode yang pada saat itu beliau dibully habis-habisan, dirisak habis-habisan. Semua orang tidak ada satupun yang percaya kepada seorang yang namanya Edward Jenner. Tapi apa yang terjadi? Edward Jenner mewariskan sesuatu yang kemudian dipakai selama 200 tahun sampai dengan sekarang yang disebut sebagai vaksinasi. Jadi Dr. Terawan ini saya tempatkan sebagai Jenner. Kita dalam tataran ilmiah kita sebut Jennerian. Mungkin sekarang ini vaksin Nusantara ini adalah suatu momentum di mana terjadi Terawanian gitu ya. Adalah suatu hal yang baru. Dan ketika sesuatu yang baru itu tidak ada hal-hal yang formal yang bisa tepat untuk melakukan approaching terhadap sesuatu yang baru ini. Inilah yang namanya science. Science itu kalau menghadapi sesuatu yang namanya novelty atau kebaruan tidak pernah normal. Pasti ada anomali. Ketika science itu normal, maka namanya dia menjadi formal. Sebentar. Nah, jadi BPOM ini kan melakukan sesuatu itu yang sudah dalam sisi formalitas administratif. Nggak tepat untuk diterapkan kepada entitas baru ini. Jadi harus ada suatu hal yang baru. Nanti poin 2 lagi ditahan ya. Dokter Tirta, Anda setuju nggak dengan ini? Bahwa ini adalah hal yang baru yang harusnya dikasih kesempatan. Dari saya sendiri sih ada 3 hal dan memang harus dijelaskan dari awal ya. Kalau dari saya sendiri kan karena kita akademisi, karena dulu saya penelitian juga ditolak komite etik itu 4 kali. Jadi emang saya dulu sejarah sedikit di FKUGM, kalau saya penelitian tuh bareng almarhum Prof. Iwan, beliau yang meninggal karena COVID di bulan Maret, dan Dr. Jarir, dan Dr. Denny itu mengatakan, saya kebetulan penelitian tentang kopi ke manusia, itu harus lolos komite etik. Sebenarnya saya juga posisinya sama-sama seperti saat ini ya. Jadi komite etiknya proses, tapi boleh nggak saya memberikan terlebih dahulu. Toh kopinya itu sudah ada BPOM-nya. Tetapi karena penelitian saya pada waktu itu metodologinya nggak bagus, saya pakai RCT tapi belum bagus untuk sterilitas dan modelnya. Saya disuruh ngulang komite etik Sarjito dan FKUGM itu total 8 kali. Dalam waktu total 4 bulan. Itu sebenarnya perbaikan metodologi penelitian. Jadi secara umum buat para netizen ada 3 hal yang harus diluruskan. Pertama, saya yakin BPOM itu tidak ada tendensi untuk
menyikat atau tendensius sentimen atau kalau Iba bilang julid ke Dr. Terawan tuh enggak. Karena kan saya tahu Dr. Terawan tuh juga seangkatan nama keluarga saya juga 83 UGM. Jadi nggak mungkin lah kita julid sama alma mater tuh nggak mungkin. Jadi kita nomor 2, kita tuh apresiasi dengan segala temuan lokal ya. Saya juga ngomong dengan beberapa kali argumen dengan Pak Saleh, itu kita kalau temuan lokal tuh sangat apresiasi. Dari vaksin merah putih, lalu ada plasma konvalesen untuk terapeutik, lalu ada vaksin Nusantara, kita sangat apresiasi. Tapi kita ada harus diluruskan metodologi penelitiannya. Nah jadi sebenarnya kita nggak masalah vaksin Nusantara ini akan kalau suatu saat goalnya bagus buat Indonesia tuh good. Cuman yang perlu diluruskan adalah metodologi penelitiannya. Kenapa? Karena agar tidak terjadi bias. Atau yang kedua adalah safety. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad. Yang ketiga, terkait dengan keputusan yang akhirnya diputuskan Pak Menkes, Pak Budi Gunadi kemarin mengatakan bersama Bu Penny, sebenarnya kan solusinya udah ada ya. Pak Kasat mengatakan, Pak Andika mengatakan bahwa ini internalnya adalah di lingkup RSPAD dan itu ada beritanya, saya baca dulu. Kalau ada beritanya mungkin teman-teman bisa diklarifikasi bahwa dibentuk komite etik juga di RSPAD yang diawasi langsung oleh Kemenkes. Ya. Jadi yang perlu diluruskan di sini adalah dari Pak Ahmad Utomo, biar saya simpelkan ke masyarakat, yang dipermasalahkan di nomor 2. Kita nggak masalah mau itu disebut penelitian yang dilakukan berdasarkan pelayanan. Asal ada keterbukaan dari teman-teman peneliti kepada teman-teman peneliti yang lain mengenai metodologi penelitian. Kalau dalam hal seperti ini tuh sangat-sangat wajar. Jadi ibaratnya kayak gini ya teman-teman masyarakat. Sekali lagi kita clearkan, baik saya, Pak Ahmad Utomo atau teman-teman peneliti lain yang mengkritisi ini, tidak ada sentimen dengan Pak Terawan. Lebih minta transparansi begitu ya? Ya kita cuma minta transparansi, metodologinya tuh seperti apa. Terus kan akhirnya di RSPAD, kalau nggak salah sama Dr. Kolonel Joni ya. Kalau nggak salah saya baca itu. Terus akhirnya dijadikan nama vaksin dihilangkan. Nah metodologinya tuh pakai apa? Apakah nanti pakai kohort atau pakai RCT? Terus nanti sampai berapa lama jangka waktunya? Jadi kita sama-sama nanti ada 2 produk nih. 3 plasma konvalesen yang berjalan. Terus yang kedua adalah vaksin merah putih oleh Eichmann dan Profesor Ahmad Subandrio. Dan yang ketiga adalah temuan yang sekarang di handle langsung oleh Kemenkes dan TNI AD, RSPAD. Disebut dengan terapi imunologi ya. Nah itu yang maksudnya adalah keterbukaan dari metodologi ini yang mungkin perlu. Kalau buat masyarakat mungkin dia nggak akan paham ya. Masyarakat terlalu akan teknis terlalu berat. itu ya. Cuman kalau buat para peneliti itu ngelegani. Itu hal yang penting, Ngelegani itu penting. Nanti juga kita akan coba mendapatkan jawaban dari Ibu Menkes periode 2004-2009, Ibu Siti Fadila sudah bergabung. Usai jeda nanti kami lanjutkan di 2 sisi saat lagi.